Hasil quick count pada sejumlah lembaga survei menunjukkan Capres Joko Widodo dan Cawapres Yusuf Kala unggul. Hal ini menjadikan Jokowi JK Presiden dan Wakil Presiden terpilih versi quick count. Salah satu lembaga survei, Saiful Mujani Research and Consulting, telah merampungkan hasil hitung cepat suara di tanah air. Hasil survei SMRC menunjukkan Jokowi JK unggul pada 52,98%, sementara Prabowo Hatta memperoleh 47,02%. Jokowi JK mengungguli Prabowo Hatta dengan perbedaan 5,96%. Kita hormati dan kita jaga kedaulatan rakyat. Dan di sini sudah hadir juga Bapak Surya Paloh. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya masih bersama dengan Pak Niko dan juga Pak Sirajudin. Saya akan kembali kepada Pak Sirajudin. Pak Sirajudin, kalau kita cermati ini mungkin masih 28 provinsi yang direkapitulasi. Tapi kalau menurut Anda masih ada 5 ini, masih bisa berubah tidak sih dengan angka sementara saat ini? Bisakah sampai berubah jauh gitu? Kalau berubah total enggak, tapi saya kira akan mengubah di angka desimal di akhir, saya kira. Posisi 52-nya mungkin, tapi 52 berapa, atau posisi 47-nya, 47 berapa, saya kira akan berubah nanti, tapi di desimal kecilnya. Kalau kita lihat yang belum umumkan, diplenokan, itu diantaranya ada Jawa Timur, kan, ada Sumatera Utara, itu ada Papua. Jawa Timur dan Sumatera Utara itu populasi pemilihnya cukup besar, dan itu dimenangkan menurut versi quick count kita oleh Pak Jokowi JK. Sementara Papua juga sudah kita lihat memang kelihatan akan dimenangkan oleh Pak Jokowi JK dengan margin yang cukup lumayan. Terus saya kira satu lagi mungkin Maluku Utara, DKI juga cukup besar dan dimenangkan oleh Pak Jokowi JK. Ada satu lagi mungkin Maluku ya, Maluku Utara. Kelihatannya menurut bacaan kita itu akan dimenangkan oleh Pak Prabowo Hatta. Jadi kalaupun ada perubahan ya penambahan di desimal di akhir, mungkin 52, 47, 52 berapa gitu. Tapi saya kira akan mendekati ke arah 53. Kalau secara keseluruhan wilayah-wilayah mana Pak Sirajudin yang menjadi penyumbang suara terbesar nih untuk Jokowi JK? Ini kan kalau secara keseluruhan semuanya menyumbang, cuman saya kira selisih yang membedakannya aja yang agak berbeda. Misalnya di beberapa tempat seperti untuk Pak Jokowi JK itu Jawa Tengah jelas paling jauh bedanya di antara provinsi-provinsi lain yang dimenangkan oleh Pak Jokowi JK. Selain itu saya kira ada Sulawesi Selatan juga cukup jauh kesenjangannya, kemenangannya. Lalu ada kemungkinannya ada di Sumatera Utara. Tapi Lampung juga saya kira sudah kelihatan cukup besar kesenjangannya. Di antaranya penyumbang itu. Selebihnya saya kira itu mah agak kecil-kecil perbedaannya antara ada yang hanya 1,5%, ada yang sampai 5%. Baik, saya ke Pak Niko. Pak Niko, kalau menurut Anda setuju bahwa ini tidak akan berubah nanti sampai nanti pukul 4 sore pengumuman resmi ini, angka ini? Ya, kalau kita lihat dari 5 provinsi memang Jawa Timur, DKI, Sumut itu besar ya. Besar akan menyumbang terhadap persentase total itu lumayan besar. Tapi kalau kita lihat dari angka-angka yang memang sudah masuk di level kabupaten dan di provinsi, saya kira nanti hasilnya seperti Pak Sirajudin sampaikan tadi tidak akan beda jauh dengan apa yang sudah ada data sekarang. Ya maksimal mungkin 53, 47 gitu ya. Saya kira itu pertambahannya mungkin hanya 0,3 sampai 0,4% lah maksimalnya itu naik turunnya gitu. Nah, saya kira memang kalau kita lihat dari hasil-hasil ini, ya memang ada beberapa hal yang agak menggembirakan dalam proses Pilpres sekarang ini. Kemarin kita sebelum Pilpres tuh melihat data itu kita takut karena apa? Ada beberapa daerah yang sepertinya ini sangat dikuasai oleh misalnya pasangan nomor 1, yang di sini mungkin pasangan nomor 2 sangat leading, tapi ternyata hasilnya yang paling lebar jaraknya itu mungkin hanya di Sumatera Barat, Bali gitu ya, dimana kalau Sumatera Barat itu ekstrimnya dimenangkan oleh pasangan nomor 1, kalau Bali pasangan nomor 2 dan Sulsel yang dimenangkan secara lebar pasangan nomor 2. Tapi di daerah yang padat penduduknya, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Jawa Barat gapnya tuh sekarang tinggal 26%. Jawa Tengah yang kemarin tuh kita merasa wah ini akan jauh sekali, ternyata juga gapnya tidak selebar itu. Artinya apa sebenarnya persebaran dukungan dari kedua belah pasang ini itu relatif merata gitu ya. Memang kemudian kemenangan untuk nomor 2 itu disumbang dari margin, ya margin di daerah yang padat penduduknya tadi. Oke, menurut Anda itu apa yang kemudian bisa membuat hasil resmi ini berbeda dengan prediksi sebelumnya? Kita lihat ada beberapa wilayah yang memang sebetulnya itu beberapa pasangan mengunggulkan itu wilayah sudah pasti menjadi milik kemenangan mereka, tapi ternyata meleset. Nah, kalau menurut Anda ini faktor apa yang menyebutkan itu berbeda? Saya kira dinamika pada hari-hari terakhir itu sangat luar biasa. Jadi mulai tanggal 5 itu memang kelihatan sekali ada pergerakan di masyarakat ya yang ingin istilahnya keluar dari misalnya iklim kompetisi yang sangat intimidatif ya. Kemudian misalnya ada konser salam dua jari itu membangkitkan moral ya dari relawan-relawan di daerah untuk misalnya bergerak lagi memenangkan nomor 2. Karena sebelumnya sudah sempat agak down ini yang relawan nomor 2 ini. Tapi begitu melihat konser dua jari yang luar biasa gitu naik lagi. Kemudian debat terakhir, di debat terakhir juga saya kira jelas sekali ada semacam perbedaan yang tidak bisa kita nihilkan antara misalnya pendukung yang nomor 1 dan pendukung nomor 2, antara apa yang menjadi modal politik nomor 1 dan apa yang menjadi modal politik nomor 2. Kelihatan sekali. Jadi pilihan masyarakat pada waktu itu semakin jelas bahwa ini ada pilihan yang etis, pilihan moral ya, antara misalnya di sini banyak yang terkait dengan misalnya jadi tersangka, bermasalah dan seterusnya, di sini relatif tidak. Sehingga mulai tanggal 5 sampai tanggal 9 itu luar biasa pergerakannya. Di Jawa Barat itu kemudian gapnya makin mendekat. Di Jawa Timur yang udah sempat agak imbang itu tahu-tahu bisa naik lagi. Terutama juga mungkin karena ada komentar yang tidak pantas dari misalnya Fahri Hamzah itu ya. Baik, kita akan membahas lagi daerah-daerah mana sebetulnya yang sebetulnya diprediksi akan menjadi milik salah satu pasangan, tapi ternyata hasilnya berbeda. Betul. Namun di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berita Satu.